Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali di pembelajaran kita. Baik, anak-anak semuanya, kita coba tes untuk kehadirannya dulu ya. Silakan nanti kalian dipanggil jawab hadir, oke? Baik, sekarang tanggal 14 ya. Anak-anak, apa kabarnya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya selalu baik. Amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana siap belajar? Siap ya, baik anak-anak semuanya. Seperti kita lihat di judul yang pertama ya, bahwa kita akan mempelajari dua topik hari ini ya. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Ini. Dan yang kedua adalah literasi digital. Apakah kalian memiliki pengetahuan perihal ini sebelumnya? Belum ya? Atau mungkin kalian masih cukup asing mendengar kata-kata ini? Betul nggak? Betul ya? Baik. Mungkin kalian taunya digital aja. Ya. Tahu arti digital? Digital itu adalah sesuatu yang bersifat ya komputer gitu-gitu ya. Kalau literasi apa? Biasanya yang terbenak di otak kalian? Hah? Cerita ya. Literasi itu berbentuk ya cerita, novel, buku-buku dan lain-lain gitu ya. Tapi apa maksudnya literasi dan digital? Apa hubungannya gitu kan? Nah, itu yang akan kita bahas di hari ini. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama ini adalah menyusun instruksi sederhana secara runtut. Apa itu runtut? Runtut adalah sesuatu yang berurutan. Nah, jadi instruksi sederhana, tapi yang kita perlukan adalah secara runtut. Atau bahasa teknologinya, atau bahasa lebih tingginya adalah algoritmik. Ya. Yang kedua adalah menyadari pentingnya berpikir sistematis, ya, dan literasi digital dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada yang nggak punya masalah? Nggak ada ya, semuanya punya masalah ya. Yang senyum-senyum itu apa masalah? Ada di belakang gitu, di otak itu apa gitu. Pokoknya kalau dipendam, kalau bisa jangan dipendam ya. Nah, dibuat karya lah. Kalau kalian punya masalah, kalian tulis gitu ya. Kalian buat lagu kayak atau buat cerita kayak gitu. Jangan buat story, jangan buat status. Kalau buat status disyukurin orang lah, syukur. Aduh, itu salah satu masalah. Baru aja dibilang ada masalah, nggak ada masalah satu yang mengganggu ya. Baik, nah gitu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita mengatasi ya banyak masalah dalam hidup ini ya dengan cara komputasional dan juga memanfaatkan literasi digital tadi. Baik, kita persingkat saja. Mohon untuk perhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah mie instan, maka langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Yang pertama nih, yang pertama. Panci, oke. Kemudian air. Nah, airnya kemudian diapain? Dituangkan dulu, dituangkan kemana tadi? Kata Rasti tadi ke panci ya. Habis pancinya dituang. Habis airnya dituang, ah, hidupkan api dulu. Habis apinya hidup, baru dimasukkan minyak. Nah, berapa menit nunggu minyak? 3 menit, yakin? 5 menit. Boleh nggak setengah jam? Boleh.
Hilang ya, airnya hilang ya lebih tepatnya ya. Ada yang pernah lupa matiin kompor? Nah ya, ada yang sudah hilang satu rumah belum ya? Jangan ya, amit-amit ya. Kalau sudah misalnya, jangan sampai hilang rumah gara-gara kalian lupa matiin kompor ya. Nah, jadi itu urutan yang saya bilang tadi, yang saya bilang runtut ya. Untuk perhatikan Ronaldo yang cowok-cowok ya secara runtut tadi. Jadi urutannya itu harus secara benar ya. Bayangkan kita tadi kebalik misalnya. Panci, kemudian kita masukkan mie-nya dulu, airnya belum ada. Kita hidupkan kompornya. Jadilah mie krenyes gitu ya. Jadi kita menggoreng mie di situ ya di dalam panci itu. Nah, itu bisa ya itulah yang penyebab kebakaran tuh ya. Kebalik apalagi nggak dibuka bungkus mie-nya, langsung ditaruh situ. Bakar lah dia. Iya, kan gitu kan jadi bahaya ya. Nah, Jadi apa sebenarnya pentingnya kita tuh bisa memberitahu, bukan memberi tempe ya, tak memberitahu di sini. Memberitahu instruksi yang jelas. Kenapa kita harus membuat instruksinya tuh harus jelas, harus jelas. Kenapa? Alasannya agar agar tidak terjadi kesalahan. Nah, itu tadi saya bilang, kalau misalnya kita sampai salah dalam cara kita memberitahu ke orang lain, maka akan berbahaya seperti itu. Nah, inilah yang disebut. Jadi alih-alih kalian memberikan solusi, kalian malah memberikan masalah baru seperti itu ya. Nah, itu jadi. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan ini, sepertinya kalian sudah memahami alur yang akan kita pelajari seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi ada judul di kita tadi berpikir komputasional. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya berpikir komputasional. Komputasional, seperti ada kata-kata komputer. Apakah kita harus berpikir seperti komputer? Apakah kita kalah dengan komputer? Iya lagi ada yang bilang iya. Ya sebagian hal mungkin iya, tapi sebagian hal tidak bisa yang dimiliki oleh komputer. Ya karena komputer itu tidak memiliki apa? Otak dia punya. Yang dia tidak punya adalah hati. Ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya komputer lebih jago dari kalian, dia nggak punya hati, gitu ya. Jadi kita harus, jadi kitalah yang harus apa ya, mengoperasikan komputer, bukan kita yang dioperasikan oleh komputer, gitu ya. Nah, jadi ini bukan ngomongin komputer, ada hubungannya, tapi bukan berarti kita harus berpikir seperti komputer, gitu ya. Nah, oke, kita masuk. Apa tadi berpikir komputasional? Jadi sederhananya artinya adalah cara berpikir logis. Apa itu logis? Masuk akal, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada teman kalian nih yang ngomongnya suka nggak masuk akal, nah itu artinya tidak logis. Yang bisanya ngomongnya sampai orang tuh, hah, ngomong apa dia nih gitu ibarat. Nah, itu artinya orangnya nggak logis gitu ibaratnya. Ya, ini nggak logis kalau dalam berpikir secara saintifik ini memang aneh ya. Tapi kalau secara seni nggak apa-apa, gitu ya. Berpikir logis, kemudian dan runtut. Apa tadi runtut tadi Ronaldo? Ronaldo, apa runtut tadi artinya? Apa arti runtut? Berurutan ya. Jadi kita tuh bukan hanya berpikir secara logis masuk akal aja, tapi juga harus runtut gitu ya. Dalam apa? Atau untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita bisa berpikir secara logis, secara runtut, maka masalah-masalah yang kita miliki harusnya bisa lebih kita selesaikan dengan lebih baik, lebih mudah, ya. Ada istilahnya tuh jangan kerja keras, tapi kerja cerdas, ya. Kerja keras misalnya ada yang dulu kayak video ya, misalnya ada orang dorong suatu barang bentuknya kotak, dia dorong, ya. Nah, yang satunya kotaknya diguntingnya menjadi sebuah bola. Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah orang yang menggunting kotaknya menjadi sebuah bola. Lebih mudah kan ngelindingnya kan? Nah, itulah cara. Ah, yang guntingnya memang susah sih. Tapi maksudnya kan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu agar masalah itu bisa lebih mudah kita selesaikan. Ya, kayak gitu. Ya, Cynthia ya.
Nah, sekarang perhatikan. Berpikir komputasional itu ada 4 keterampilannya. Nah, yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, yang ketiga dan keempat ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, next time ya. Nah, jadi kita fokusnya ini dulu, apa yang akan kita pelajari dari dua materi ini. Oke? Nah, tapi sebelum kita masuk ke apa, banyak sekali yang dicoret ya, ternyata. Nah, sebelum kita masuk ke bagian apa 4 keterampilan tadi, kita pelajari dulu. Lantas apa yang dimaksud dengan literasi digital? Nah, literasi digital apa hubungannya? Kayak gitu kan? Nah, sekarang perhatikan. Ya, Jihad ya. Literasi digital itu secara definisi adalah suatu kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi dengan teknologi digital. Ya, maksudnya adalah apa? Segala sesuatu yang bersifat informasi yang dibuat dengan teknologi digital, contohnya informasi yang ada di sosial media, Instagram, Twitter dan lain-lain gitu ya. Nah, itu disebut sebagai informasi dengan teknologi digital. Nah, pertanyaannya adalah apa maksudnya? Apa hubungannya dengan literasi digital ini? Nah, jadi kita itu perlu memiliki kemampuan yang namanya untuk memahami, menggunakan dan menciptakan informasi. Sebelumnya kita sempat belajar kan yang namanya informasi apa namanya tuh hoax dan fakta dan hoax gitu ya kita pelajari ya. Nah, kita kan bisa tahu nih, kita bisa memfilter ciri-ciri apa fakta informasi yang merupakan fakta dan mana informasi yang bersifat opini atau hoax. Nah, oleh karena itu, inilah yang sebenarnya secara singkatnya yang disebut dengan literasi digital, ya. Ketika kita memiliki kemampuan untuk mengetahui dan juga menciptakan informasi yang benar, gitu ya. Nah, contoh sederhananya seperti ini, kalian perhatikan. Misalnya, dengan kalian memiliki kemampuan ini, maka kalian bisa mencari informasi di internet dengan benar. Kedua, selain kalian bisa mencari informasi dengan benar, kalau misalnya kalian maksudnya bisa dengan benar ini, maksudnya adalah kalian bisa membedakan informasi yang asli sama informasi yang hoax. Yang asli itu apa kemarin kredibel ya. Apa itu kredibel kemarin? Dapat dibuktikan ya. Oke, sorry, saya minum dulu dikit. Oke. Nah, lantas hubungannya apa? Dari antara kita cara berpikir yang macam-macam tadi ya, komputasional dan juga literasi digital tadi. Nah, jadi ketika kalian sudah bisa memahami kedua hal tersebut, maka kalian akan menjadi seseorang yang bisa menggunakan logika kalian dan juga bisa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tuh intinya simpelnya adalah tidak hanya terima-terima aja gitu loh. Jadi kalian bisa berpikir secara logis, menggunakan logika kalian dan juga kalian bisa menggunakan teknologi itu dengan cara yang sehat gitu ya. Karena banyak orang yang menggunakan teknologi tapi tidak digunakan secara sehat ya. Gitu misalnya dia terus mencari berita gosip ya, seperti apa sih bilang kemarin? Cumi-cumi.com gitu ya atas India ya. Nah, kan sampai dicari sama kalian cumi-cumi.com tuh apa sih dicari di Google. Sengaja banget ya untuk menjebak ser ya. Gitu. Jadi ya cumi-cumi.com adalah salah satu website yang bicaranya tentang gosip-gosip aja di situ ya. Nah, ada. Cek aja nanti ya di rumah nanti ya. Tapi jangan nanti ketagihan ya. Dicek lagi Raffi Ahmad apa kabarnya hari ini, jangan ya, nggak perlu ya. Kita fokus ke dunia kita aja. Oke, nah ini ya jadi ya, sampai sini paham, bisa dipahami ya dikit ya.
Ser anggap aja dikit lah, jangan langsung semua. Kalau misal kalian paham semua, ser pulang nanti gitu. Heeh. Nah, tidak ya, bagus. Berarti ser lanjut lagi belajarnya. Dikit tapi ya, jangan semua. Nanti kalau semua nanti ser nggak ngajar lagi. Next, oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke bagian apa tadi? Keterampilan utama ya, dekomposisi. Nah, kita masuk ke cara berpikir komputasional yang pertama, yaitu adalah berpikir dengan menggunakan metode dekomposisi. Dekomposisi. Ya, apa itu dekomposisi? Nah, kita lihat. So, dekomposisi ini adalah bagaimana caranya kita itu memecah masalah besar, big problemnya, ya, masalahnya menjadi bagian-bagian kecil. Besar ke kecil. Jadi setiap masalah besar itu memiliki masalah kecil yang sebetulnya kita itu lupa sama masalah-masalah kecil ini. Ya. Nah, tujuannya apa? Ketika kita bisa fokus ke masalah kecil, tujuannya adalah supaya lebih mudah diselesaikan. Ya, kayak misalnya kayak tadi, kalian susah bangun pagi misalnya. Masalah yang kalian pikirkan adalah, aduh, gimana ya? Apa pasang alarm gitu ya? Tapi nyatanya nggak bangun pagi juga gitu ibaratnya. Ternyata pas kalian renungi lagi, masalahnya bukan di masalah alarmnya yang tidak kedengeran, tapi masalahnya ada di jam tidur kalian mungkin ya, atau aktivitas kalian. Misalnya kalian seharian bantu orang tua di kebun misalnya ya, sampai malam gitu ibaratnya. Wajar lah kalian paginya kecapean gitu istilahnya ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak bekerja seperti itu, nah kemudian kedua adalah kalian bisa jadi ya main-main HP dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi fokusnya itu ke bagian kecil. Coba kalian bisa berpikir seperti itu, maka kalian bisa menyelesaikan masalah yang lainnya. Ya. Jadi misalnya kalian punya masalah tadi susah bangun pagi, kalian mulai kurangi batasan main HP-nya. Misalnya jam 10 udah selesai, udah nggak main HP lagi. Nah, kemudian kalian tidur. Nah, insya Allah besoknya minimal kalau misalnya kalian biasa bangun jam 5, kalian bisa bangun jam 5 kurang 15 menit misalnya. Nah, lumayan kan agak lebih cepat dari sebelumnya. Atau minimal kalian bangun dengan keadaan yang lebih segar seperti itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan judulnya apa ini? Kalian lihat di sebelah kanan tuh. Ada gigi-gigi orang tuh. Nah, kalian perhatikan ya. Judulnya adalah cara menyikat gigi pada anak. Nah, ini adalah problem atau masalah. Adalah masalah ya. Karena tidak semua orang tua tahu caranya menyikat gigi anaknya. Betul nggak? Betul. Ada yang bahkan nggak usahlah sikat gigi, ujung-ujungnya rusak sampai besar anaknya giginya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah masalah. Tapi masalah ini sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang perlu kita ribetkan gitu ya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah kita membagi masalah tadi, judul masalah tadi menjadi step by step atau bagian-bagian kecil. Nah, kita lihat ya. Kita agak besarin, mungkin kalian tidak terlalu terlihat. Oke, nomor 1. Ambil pasta gigi sebesar biji jagung. Ingat, biji jagung, bukan biji duren ya. Biji duren habis 2 hari. Ya. Nah, biji jagung aja. Tahu kan biji jagung? Nah, ini salah satu yang penting nih. Tulisan biji duren, buset ya atau orang. Nah, ditelan sama bayinya nanti. Dan letakkan pada sikat gigi. Nah, ada terlihat orang yang odolnya dimasukin dulu ke mulut, baru disikat. Ada yang kayak gitu orang. Mungkin ada yang pelakunya di sini ya. Jadi dia mungkin di sini dulu, kemudian celetuk, baru dianuin gitu. Jadi dia bukan ditempel ke sini terus disikat langsung, tapi dia masukin pasta giginya ke mulutnya gitu. Nah, yang betul ini secara ini adalah kita taruh dulu di situ. Nah,
Lanjut yang kedua. Sikat permukaan luar semua gigi dengan gerakan naik turun. Ya. Ah, dari naik turun yang depannya dulu ya. Kemudian yang ketiga, step berikutnya, menggosok gigi bagian samping kanan kiri dengan gerakan memutar. Ada kan yang di Upin Ipin itu? Ingat nggak? Bulat, 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 bulat gitu-gitu ya. Nah, yang muter-muter gitu. Ingat nggak kalian yang episode itu? Yang dokter giginya datang ke sekolah. Nah, kemudian empat, itu adalah untuk permukaan bagian dalam, gunakan gerakan mencongkel. Ya, jadi, ya ginilah ya, kalian bisa praktekin sendiri gitu ya. Nah, yang kelima, menyikat permukaan kunyah semua gigi dengan gerakan maju mundur. Jadi bagian atasnya ini, ya. Nah, yang ini kadang kita suka lupa, ya, yaitu adalah bagian lidah, ya. Ya, sikat gigi yang kita pikir giginya aja, ternyata lidah juga salah satu yang sebenarnya perlu kita sikat juga, gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah bilas mulut menggunakan air, ya. Jangan air kopi, ya, jangan air susu lagi. Sudah nyuci apa gosok gigi air susu. Nah, jadi harus air putih gitu ya. Mulut dan gigi sudah bersih. Nah, jadi dari step ini kira-kira orang yang membacanya bisa jauh lebih mengerti nggak? Nah, harusnya kan? Karena dia jelas ada gambarnya, stepnya jelas-jelas gitu ya. Mulai dari masang ini makan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan dekomposisi. Jadi ketika kita melihat suatu masalah, judulnya, terus kita turunkan menjadi masalah-masalah kecil yang bisa kita selesaikan. Jadi step by step seperti itu. Kemudian tadi yang pertama adalah dekomposisi. Nah, sekarang yang kedua kita masuk ke bagian pengenalan pola ya. Nah, di pengenalan pola, oke. Pengenalan pola ini secara artinya adalah ketika kita bisa berpikir dengan cara mencari kesamaan dari berbagai aktivitas. Jadi kalau kalian sadari, setiap aktivitas itu punya polanya. Ya, ada pola tidur, ada pola makan, ada pola hidup, dan lain-lain. Ada intinya kalau kalian sadari pola kebiasaan juga ada juga gitu ya. Kalau kalian sadari semua hidup kita ini memiliki pola ya, seperti itu. Kalau kita terbiasa membentuk polanya, maka dia akan seperti itulah gitu ya. Misalnya kita biasa bangun jam mandi jam 6 misalnya. Maka besoknya tanpa disuruh pun kita akan mandi jam 6 ya. Tapi ketika jam kita tiba-tiba disuruh mandi setengah 6, pasti akan ada yang beda rasanya gitu kan. Nah, tapi kalau kita terbiasa mandinya jam 6, maka kita akan biasa aja seperti itu. Nah, so ini juga bagaimana caranya kalian melihat itu kita ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, bagaimana caranya kalian menyelesaikannya, kalian lihat polanya. Misalnya kalian, oh aku biasanya aku susah tidur nih, misalnya aku main HP terus, misalnya ya, atau main game terus. Nah polanya kalian lihat, kira-kira kalian start main HP atau main game itu jam berapa? Misalnya kalian mulai startnya jam 9 misalnya. Nah untuk supaya kalian bisa berhenti bermain HP tadi, ya, maka coba kalian putus polanya dulu. Misalnya, oke, berarti kita coba jam 8 kita matiin HP. Kira-kira kita masih nyari HP nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau misal kalian sudah mengerti polanya, maka kalian akan bisa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Di sini ada dua minuman. Yang pertama minuman apa? Teh. Ya. Yang kedua, ini teh, ini kopi. Oke? Nah, kita kembali lagi ke dekomposisi tadi. Kalau misalnya dua minuman ini, ya, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita siapkan gelasnya dulu. Oke, baik kopi maupun teh, dua-duanya butuh gelas ya. Oke, kedua, kita apa? Kita tuangkan gula ke dalam gelas. Kemudian, ketiga, masukkan teh atau kopinya ke dalam gelas. Oke? Nah,
Setelah semuanya sudah dimasukkan, apa yang perlu kita lakukan? Tuangkan air panas. Setelah dituangkan air panas, kita aduk. Nah, kalau kalian perhatikan ya, dari kedua minuman ini, keduanya memiliki pola yang sama. Sama-sama butuh gelas, sama-sama butuh air panas, gitu ya. Terus sama-sama perlu diaduk. Nah, tapi apa yang membedakannya? Jenis minumannya, ya. Jadi ketika kalian sudah mengenali polanya, maka akan jauh lebih mudah kalian menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Nah, tujuannya nih, kalau kita tahu polanya, maka kita bisa hemat waktu dan tenaga kita. Kita nggak perlu menjelaskan ke orang lain bagaimana caranya membuat kopi. Misalnya ada adik kalian yang mau membuat teh misalnya ya, tapi dia udah biasa buat kopi misalnya. Tinggal kalian bilang aja, sama aja dengan buat kopi. Tinggal bedanya kamu masukin tehnya. Kan lebih mudah jelasinnya kan daripada kalian jelasin, nih kamu ambil gelas, masukkan. Gitu kan agak memakan waktu gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah bisa berpikir secara seperti itu, maka kita bisa jauh lebih mudah dan menghemat waktu kita. Jadi kita nggak perlu bikin instruksi dari nol lagi. Ya, misalnya kalau kita sudah bisa bikin kopi, maka bikin teh bisa jadi lebih cepat karena polanya hampir sama. Kayak gitu. Seperti contohnya yang lain, misalnya mencuci baju, misalnya ya. Cuci baju yang pertama ada yang manual, ada yang menggunakan mesin cuci ya. Dua-duanya itu memiliki kesamaan nggak? Punya butuh air nggak? Butuh sabun atau deterjen nggak? Butuh ya. Nah, terus apa yang membedakannya? Cara mencucinya, satunya harus dikucek, satunya tinggal masukin digiling pakai listrik, selesai. Tapi dua-duanya sama. Ya, Krisno ya? Gitu. Nah, oleh karena itu, inilah dua yang perlu kita ini ya, miliki ya, bagaimana cara kita apa namanya tuh, berpikir secara komputasional ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas kelompok. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi tugasnya adalah pertama, kalian pilih dua aktivitas sederhana. Oke? Sudah kalian pilih aktivitas sederhana ini, maka setelah itu kalian pecah menjadi langkah-langkah kecil atau dekomposisi. Ya, seperti yang kita pelajari tadi. Terus diskusikan apa yang sama dan apa yang beda dari polanya tadi. Nah, nanti kalau kalian sudah ketemu, maka kalian presentasikan ke depan kelas. Nanti kalian boleh berbagi cara ngomongnya nanti di depan ya, satu-satu. Gitu ya. Nanti saya akan keliling, misal kalian ada bingung ya. Oke, itu aja mungkin untuk yang ini. Nah, kita langsung aja masuk ke kelompok satu. Kita bagikan kelompok satu ya. Nah, ini silakan ditulis ya. Kelompok dua ini ya. Nah, silakan ini nanti ditulis, oke. Kelompok 3 Auren ya. Nah, ini ditulis, ini tulis ke sini, oke? Iya, betul. Nah, ini yang menulis ini tulis ke sini. Oke, nanti dipresentasikan dibaca ulang. Dia dibaca, iya, dibaca ke depan ya. Oke, silakan dibuat. Waktunya 15 menit. Oke ya, sudah semuanya. Kita mulai untuk presentasi ya. Halo, cowok. Balik ke mejanya, yang kursinya ya. Baik, semuanya kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya. Jadi saat ini sekarang kita mau mendengar hasil diskusi kalian di depan kelas. Halo? Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, kita
Sertanya siapa yang mau maju? Silakan. Atau sebelum saya tunjuk. Setunjuk ya. Sekarang tanggal 18. 18 depannya satu, berarti kelompok satu. Oke, silakan maju kelompok satu. Semuanya perhatikan ya. Semuanya. Di sebelah sini, silakan. Jangan. Silau. Silau jangan. Di situ aja. Di sini. Di sini. Ngadep ke sana. Oke. Oke, semuanya yang ribut terkurangi nilainya. Soalnya ya, jadi walaupun mesin cuci ya tetap harus dijemur gitu ya. Perbedaannya apa tadi? Yang satunya manual, satunya menggunakan mesin ya. Dan tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan. Kelompok kedua membuat apa yang pertama? Teh. Yang kedua membuat kopi. Nah, sama-samanya dia menggunakan gelas, kemudian menggunakan air panas. Cuma bedakannya adalah bahannya ya, satunya kopi, satunya teh. Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok tiga. Oke, aktivitas A tadi apa? Naik ang. Aktivitas B, Naik bus. Apa sama-samanya? Sama-sama mobil. Apa tadi? Baca Ren. Yang pertama, persamaannya apa? Sama-sama menunggu. Kedua, habis sama nunggu apa? Gak ada lagi. Nah, sama-sama naik. Terus bayar. Oh, oke. Dan turun. Oke, sama ya polanya ya. Naik angkot gak ada tiba-tiba satunya naik mobil sendiri, nggak ada ya. ya. Terus yang perbedaannya tempat tunggunya. Kalau di bus menunggunya di mana? Terminal atau di hal? Halte. Kalau angkot di mana? Bebas ya, dimanapun bisa. Asal dia ada tempat mangkalnya. Nggak ada di Sukal ya, angkot. Ada nggak? Hah? Baru tahu kalau mau ikut sir kalau misalnya ada. Ya, apa tadi? Odong-odong ada odong-odong. Oh, sistem bayarnya. Nah, kalau misalnya misal bus yang agak modern dikit, bayarnya bisa pakai kartu aja. Ya, kalau misalnya angkot sampai saat ini semuanya pakai duit receh. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Oke, apa aktivitas A? Menulis di Aktivitas B. Aktivitas B mengetik di HP. Apa persamaannya? Sama-sama apa tadi? Benar apa enggak? Benar. Oh, sama-sama menulis dan mengetik. Terus berikutnya apa selain daripada sama-sama menulis? sama-sama butuh alat. Kalau misal menulis di buku butuh alat apa? Pen. Tidak, bukan ya. Tidol. Apa tadi kalau di HP? Mengetik? Menggunakan Handphone. Nah, perbedaannya ada di medianya. Kalau HP ngetiknya di mana? Di layar. Kalau di manual di kertas atau di buku. Satu lagi apa, Do? Yang terakhir, Do? Berdiri. apa? Kecepatan hasil. Kenapa bisa beda hasilnya? Cara menulis di komputer, di HP memang lebih cepat ya. Terus kita bisa, misal salah ketik bisa kita hapus dengan mudah. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Baik, oke, kita refleksi dulu sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini.
Yang pertama pertanyaannya, apa kesulitan kalian dalam membuat instruksi? Apakah ada? Tidak ada ya. Jadi sebenarnya yang penting yang perlu kalian lakukan adalah kalian Urut harus jelas, ya kalimatnya itu harus jelas. Jangan sampai kalimatnya tidak jelas ya. Terus apa yang baru kalian sadari hari ini? Ya, dari cara berpikir komputasional itu ada nggak yang kalian oh kayak ternyata oh bener ya ternyata apa gitu. nah ada nggak? Harus ada satu orang. Apa yang baru kalian sadari hari ini setelah belajar pelajaran hari ini? Hmm. Apa? Dari yang kalian pelajari, mulai dari bagaimana caranya kita harus berpikir secara memecah masalah besar menjadi masalah kecil, menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian juga kita mengenali pola-pola tadi. Nah, kira-kira ada yang kalian sadari? Nah, apa ya? Sadari pertama bahwa setiap kita memiliki masalah dan setiap masalah itu bisa nggak diselesaikan? Bisa. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa? Memecah masalahnya menjadi masalah-masalah kecil. Jadi jangan fokus ke masalah besarnya aja, tapi kita selesaikan yang kecil-kecil dulu sampai kita bisa ke titik masalah besar itu bisa sirna, bisa hilang. Seperti itu ya, kurang lebih. Baik, thank you very much. Kelas hari ini luar biasa sekali ya anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran kita di hari ini bisa bermanfaat buat kalian di Berikutnya, dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas ke eh, keterampilan yang lain, yaitu tadi ada abstraksi dan juga algoritma. Oke, tapi itu untuk di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, kita tutup dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa ya. Baik, silakan untuk Ronaldo kita doa dulu.